Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua sahabat yang sudah setia hadir di channel Studio Malam. Terima kasih sudah klik. Video ini dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang tak hanya menghibur, tapi juga menggugah rasa dan pikiran. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Tahun 2005, sebuah konter HP kecil berdiri di pinggir jalan raya kawasan Bandung Selatan. Letaknya di deretan kios sempit, bersebelahan dengan toko pulsa, tambal ban, dan warung nasi. Siang itu langit mendung, dan udara cukup pengap di dalam konter karena kipas angin tua yang hanya berputar pelan. Ningrum duduk di balik etalase kaca, melayani pelanggan sambil melirik jam dinding yang terus bergerak lambat. Hari itu terasa biasa saja hingga ponselnya bergetar dan muncul panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ningrum sempat ragu. Biasanya ia langsung menolak telepon semacam itu. Tapi entah kenapa, jari-jarinya justru menyentuh tombol hijau. Ayah menempelkan ponsel ke telinga, diam, menunggu suara dari seberang. Beberapa detik tak ada suara. Lalu, terdengar suara perempuan, pelan dan terdengar ragu. "Neng Ningrum." Alis Ningrum langsung mengerut. "Iya, ini siapa ya?" "Ini Mainah." Mainah yang dulu kerja di rumah Bu Sarinem. Ningrum langsung diam. Ia menarik ponselnya menjauh sedikit, menatap layar, memastikan kembali siapa yang menelepon. "Nom Tia, Mi Mangaz." Tapi nama yang disebut barusan langsung membawa ingatan ke masa lalu yang tak ingin ia buka lagi. "Neng Ningrum masih ingat kan?" Tanya suara itu lagi. Makin pelan. "Makinah." Ningrum menjawab pelan, nyaris bergumam. "Eda, Eipert." Di ujung telepon, terdengar suara napas berat, sebelum akhirnya Mainah bicara. "Neng, Raden Tirta meninggal sebulan lalu. Bu Sarinam sekarang sakit parah. Terus kenapa harus saya yang dikasih tahu?" Suara Ningrum berubah dingin. "Sudah lama nggak ada hubungan. Dia juga sudah punya keluarga sendiri kan?" "Neng, saya nelepon bukan buat nyusahin. Ini permintaan Bu Sarinam. Juga permintaan dari Nyi Rahayu." Begitu nama itu disebut, Ningrum langsung merasa perutnya mulas. Nama yang dulu hanya ia dengar sepintas ibu dari suami baru, ibunya selalu membuatnya enggan mencari tahu lebih jauh. "Maaf, saya sibuk, nggak bisa kemana-mana." Ningrum menjawab cepat. "Neng, tolong, Neng harus datang." Ibu manggil-manggil Neng terus, keadaannya makin parah. Dokter juga udah angkat tangan. Suara Mainah terdengar makin putus asa. "Nyi Rahayu juga minta tolong," katanya Ningrum harus datang. Ningrum menghela napas keras. Ia ingin segera mengakhiri percakapan itu. Tapi sebelum sempat menutup, Mainah kembali bicara. "Neng, saya tahu ibu dulu ninggalin Neng. Tapi sekarang beda. Dia nyariin Neng terus. Saya nggak tega lihat keadaannya." "Sudah cukup, Mak," potong Ningrum. "Saya bukan siapa-siapa buat mereka. Dan mereka juga bukan siapa-siapa buat saya. Neng, ini soal keluarga. Dulu juga saya masih keluarga waktu ditolak mentu-menta cuman buat minta tanda tangan beasiswa," kata Ningrum. Suaranya meninggi. "Saya disuruh pulang, disuruh jaga jarak. Sekarang kenapa tiba-tiba saya dianggap penting?" Telepon hening sejenak. Hanya suara napas Mainah yang masih terdengar pelan. "Ya sudah, kalau Neng gak mau, saya ngerti," ucapnya pelan. Lalu telepon terputus. Ningrum memejamkan mata sebentar, mencoba mengendalikan pikirannya, tapi dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka namanya masih disebut-sebut oleh orang yang dulu mengabaikannya. Tangannya gemetar, meski ia berusaha tampak biasa saja. Beberapa pelanggan datang dan pergi, tapi pikirannya masih tertinggal di percakapan tadi. Menjelang maghrib, ia pulang ke rumah. Rumahnya sederhana, berdempetan dengan bengkel kecil milik ayahnya. Mang Eman, aroma oli, dan suara logam dari bengkel sudah menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Saat ia turun dari motor, Mang Eman yang baru saja menutup rolling door bengkel langsung menghampiri. "Rum, tadi ada yang nelepon kamu ya?" tanya Mang Eman sambil menyekat tangannya dengan lap kotor. "Iya, Pak," jawab Ningrum pendek. "Mainah ya?" Ningrum tertegun. "Bapak tahu, tadi dia nelepon ke nomor rumah. Tanya kabar kamu, katanya penting. Saya kasih nomor HP kamu." Ningrum masuk ke rumah tanpa menjawab. Ia duduk di kursi ruang tamu, membuka jilbabnya dengan kasar lalu bersandar. Lelah, Mang Eman ikut masuk, duduk di seberangnya. "Mainah cerita soal Bu Sarinem?" tanya Mang Eman hati-hati. "Iya, katanya sakit parah, terus minta saya datang. Terus kamu jawab apa?" Ningrum menatap lurus ke depan. "Saya bilang gak mau.
Mang Eman menarik napas panjang. Saya ngerti kamu masih marah. Tapi ini soal ibu kamu. Bapak tahu sendiri gimana dia ninggalin kita kan? Dia lebih pilih hidup enak sama orang kaya daripada ngurus anak sama suami sendiri. Saya tahu, tapi kadang hidup orang bisa berubah, Rum. Kalau memang berubah, kenapa dulu nggak mau ketemu saya waktu saya datang minta tanda tangan? Beasiswa, kenapa malah disuruh pulang sama orang tua suaminya? Mang Eman diam. Matanya menatap lantai, lalu ia menatap Ningrum perlahan. Kalau ini bukan permintaan dia, Rum, tapi permintaan saya. Kamu datang bukan karena dia, tapi karena saya minta. Cuma itu. Ningrum merasa lidahnya keluh. Ia ingin membantah, tapi tidak sanggup. Permintaan itu datang dari satu Satania, orang yang selalu bersamanya. Tapi kenangan pahit yang masih tersimpan membuat hatinya belum bisa menerima. Rum, kalau kamu nggak siap sekarang juga nggak apa-apa. Tapi tolong pikirin, datang bukan berarti memaafkan. Datang cuma karena kamu masih punya hati, kata Mang Eman pelan. Ningrum mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Malam itu, saat lampu rumah sudah dimatikan dan suara jangkrik terdengar, di luar Ningrum masih duduk di tempat tidurnya. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Ia menatap layar kosong itu lama, tanpa suara, tanpa gerakan. Dalam diam, kepalanya terus dipenuhi suara-suara masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu Ningrum tidak tidur nyenyak. Matanya terus terbuka meski tubuhnya berbaring. Permintaan Mang Eman masih terngiang-ngiang. Ia belum menjawab secara langsung, tapi diamnya sudah cukup memberi isyarat bahwa pikirannya mulai goyah. Ketika fajar datang, Ningrum memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Ia tidak memberi alasan panjang di tempat kerja, hanya bilang ada urusan keluarga. Ia bahkan tidak memberitahu siapapun selain ayahnya. 2 hari setelah telepon dari Maina, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Sopirnya turun dan menyebutkan nama Nyi Rahayu. Ningrum yang sudah bersiap hanya mengangguk singkat. Ia pamit pada Mang Eman tanpa banyak kata. Ayahnya hanya menepuk pelan pundaknya dan berpesan agar tidak terlalu menahan perasaan. Mobil itu melaju ke arah selatan, melewati kota dan masuk ke jalur sempit berbatu. Semakin jauh, jalan yang dilalui semakin sunyi dan berkabut. Tidak ada rumah. Penduduk yang terlihat hanya kebun-kebun dan pohon tinggi yang menutup langit. Ningrum duduk diam sepanjang perjalanan, hanya sesekali melirik keluar. Perasaannya tidak tenang. Pikirannya penuh pertanyaan yang tidak ia ucapkan setelah hampir 2 jam. Mobil berhenti di halaman sebuah bangunan besar di lereng bukit. Sebuah villa tua berdiri di sana, dikelilingi pagar besi dan kebun bunga liar yang tak terurus. Udaranya dingin. Kabut tipis masih menggantung di sekitar halaman. Ningrum turun pelan, menatap bangunan di depannya. Dari luar, villa itu tampak kuat, tapi tidak terawat. Dindingnya berlumut di beberapa bagian. Daun jendela dari kayu tua tertutup rapat. Dari teras depan, 2 orang keluar menyambut. Seorang pria tua dengan badan kurus dan wajah penuh kerutan, serta seorang perempuan berkerudung dengan pakaian longgar. Wajah keduanya tampak biasa saja, tapi tatapan mata mereka membuat Ningrum merasa tidak nyaman. Neng Ningrum ya, Tonya, pria tua itu. Saya Ki Wiryo, ini Mbok Sariah, kami yang merawat villa ini. Ningrum mengangguk. Ibunya di mana? Kita masuk dulu. Ya, udaranya dingin. Neng pasti capek di jalan, ucap Mbok Sariah dengan suara pelan. Ningrum mengikuti mereka masuk ke dalam. Langkahnya perlahan, matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Ruang tamu villa itu luas, tapi penuh perabot tua, kursi rotan dengan bantal, usang, lemari kaca berisi barang pecah belah, dan lukisan-lukisan besar yang menggantung di dinding. Lukisan itu bergambar orang-orang berpakaian zaman dulu, semua bermuka datar, dan sebagian menatap langsung ke arah pintu masuk udara di dalam. Lembab, dan lantainya sedikit lengket saat diinjak. Kenapa nggak dirawat di rumah sakit? Tanya Ningrum, suaranya terdengar datar. Ki Wiryo menoleh. Bu Sarinem sendiri yang minta dirawat di sini. Katanya mau tenang. Dokter juga sempat datang ke villa ini. Mainah bilang sakitnya parah. Iya, jawab Mbok Sariah cepat. Makanya Nang dipanggil. Ningrum diam. Matanya kembali menyapu ruangan. Ia mencium bau obat, bercampur dengan bau kayu tua. Ia tidak duduk. Tubuhnya tegang sejak masuk. Bu Sarinem ada di kamar belakang. Nanti sore bisa nengok, ujar Ki Wiryo. Sore, Ningrum menoleh. Iya, sekarang beliau sedang istirahat. Ningrum tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti di depan salah satu lukisan besar. Sosok wanita dalam lukisan itu mengenakan kebaya dan berdiri di bawah pohon besar. Tatapannya tajam. Ningrum merasa tak nyaman melihatnya. Ia berpaling dan berkata,
Saya cuma mau tahu kondisinya. Ki Wiryo dan Mbok Saria saling pandang, lalu pria tua itu mengangguk pelan. Kalau Neng mau lihat, mari saya antar. Mereka berjalan melewati lorong sempit menuju bagian belakang villa. Dinding di kanan kiri lorong dipenuhi bingkai foto dan lukisan, lampunya redup, dan langit-langitnya rendah. Setelah melewati 2 tikungan, Ki Wiryo berhenti di depan sebuah pintu kayu yang besar. Di pintu itu, terpasang sebuah gembok besi yang dikaitkan ke engsel dari luar. Ningrum menatapnya dengan dahi mengerut. Ini kamarnya? Ki Wiryo mengangguk. Kenapa dikunci dari luar? Tanyanya curiga. Bu Sarinem yang minta, jawab Mbok Sariah dari belakang. Katanya supaya beliau bisa istirahat dengan tenang. Ningrum menatap mereka satu persatu. Orang sakit dikunci dari luar, beliau punya kebiasaan jalan sendiri. Pernah hampir jatuh waktu malam. Jadi sejak itu, kamar dikunci kalau sedang istirahat, jawab Ki Wiryo. Datar. Ningrum tidak puas dengan jawaban itu. Tapi ia memilih diam. Ia mendekat ke pintu, menempelkan telinganya sebentar. Tidak ada suara dari dalam. Sunyi, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Sore, kami buka kuncinya. Kalau Neng mau, nanti bisa bicara langsung, kata Ki Wirya. Ningrum menarik napas pelan. Ia melangkah mundur dan menatap lorong panjang di belakangnya. Villa itu terasa semakin asing, seolah semua yang ada di dalamnya menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengikuti langkah Mbok Sariah kembali ke ruang tamu, tapi pikirannya tidak tenang. Ia tidak tahu harus mempercayai siapa. Di ruang depan, Mbok Sariah menyajikan teh panas di atas meja. Ningrum duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan. Tatapannya lurus keluar jendela yang berkabut. Uap dari cangkir teh naik perlahan. Tapi suasana di sekitarnya tetap dingin. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa kehadirannya di villa ini hanya karena ibunya sakit. Ada hal lain yang mengganggu pikirannya, tapi ia belum tahu apa itu. Dan perasaan itu belum hilang sampai hari menjelang. Sore. Asterisk. Suasana villa terasa semakin dingin. Kabut tipis belum juga hilang dari luar jendela. Ningrum duduk diam di ruang tamu, sambil menatap cangkir teh yang sejak tadi tak disentuh. Pikirannya belum tenang sejak melihat pintu kamar Bu Sarinem yang digembok. Dari luar, ia beberapa kali mengalihkan pandangan ke lorong belakang, berharap waktu segera berjalan lebih cepat. Tak lama kemudian, Mbok Sariah muncul dari dapur membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air putih. Ki Wiryo menyusul dari halaman, menggenggam sebuah kunci kecil di tangannya. Sekarang waktunya makan malam, katanya. Bu Sarinem bisa dijenguk. Ningrum berdiri pelan, tanpa berkata-kata. Tubuhnya terasa kaku saat mengikuti mereka menuju lorong belakang. Lampu gantung di lenggit-lenggit menyala redup, menambah suasana muram di sepanjang lorong. Di depan pintu kamar itu, Ki Wiryo berhenti dan mulai memutar kunci di gembok. Suaranya berderit pelan saat besi tua itu terlepas. Ayo Neng, masuklah, duluan, ucap Mbok Sariah sambil menunduk. Ningrum melangkah masuk perlahan. Ruangan itu gelap, hanya cahaya dari lampu kecil di pojok kamar yang menyala. Tirai jendela tertutup rapat, membuat udara di dalam pengap dan beraroma aneh, antara bau antiseptik dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di tengah kamar, sebuah ranjang besi berdiri. Di atasnya, sesosok tubuh duduk membelakangi pintu. Rambut kusut, bahunya kurus, dan gaun tidur putih yang dipakainya tampak lusuh dan kedodoran. Ningrum tidak segera bicara. Ia berdiri beberapa langkah dari ranjang, mencoba mengenali sosok itu. Perlahan, tubuh itu berbalik. Wajah yang kini menghadapnya bukan seperti yang ia ingat. Wajah itu pucat, tulangnya menonjol, dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Pipinya cekung, dan bibirnya pecah-pecah. Tapi yang paling membuat Ningrum menahan napas adalah kulit di kedua tangannya. Kering, retak, dan di beberapa bagian tampak menghitam seperti sisik. Ningrum, suara itu pelan, nyaris berbisik. Ningrum tidak langsung menjawab. Matanya belum bisa percaya bahwa wanita di hadapannya adalah ibunya sendiri. Bu Sarinem menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan pelan. Tatapannya kosong, suaranya lirih. Kamu pulang saja. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Ningrum mengernyitkan dahi. Apa maksud ibu? Bukankah ibu sendiri yang nyuruh Maina telepon saya? Bu Sarinem tak menjawab. Ia hanya menatap Ningrum lama, lalu kembali menunduk. Tangannya gemetar saat memegang selimut yang menutupi kakinya. Ibu sakit apa? Tanya Ningrum pelan. Pulang, Rum, sekarang juga. Jangan tunggu besok, katanya tanpa menatap. Ningrum mundur selangkah. Nada bicara ibunya tidak seperti permintaan, lebih seperti peringatan. Ia menoleh ke arah Ki Wiryo dan Mbok Sariah yang berdiri di pintu. Keduanya tampak tenang,
tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kecanggungan. "Ibu tahu saya belum bisa maafkan, tapi saya datang karena Bapak minta," ucap Ningrum, setengah menahan emosi. "Tapi kenapa malah disuruh pulang begitu saja?" Bu Sarina mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah tajam. Ia melirik ke arah Ki Wiryo dan Mbok Sariah. Jarak tubuhnya menjadi tegang. Tangan yang tadinya gemetar kini mengepal. Udara di kamar terasa makin berat. Ningrum melihat leher ibunya menegang lalu perlahan. Napasnya berubah jadi dengusan kasar. Mbok Sariah melangkah mundur. "Ki," bisiknya. Ki Wiryo segera menarik Ningrum dari belakang. "Sudah cukup, ayo keluar dulu, Ning." Ningrum menolak, tapi tubuhnya ditarik dengan paksa keluar kamar. Begitu mereka sampai di ambang pintu, Ki Wiryo sepat-sepat menutup pintu dan mengunci kembali dengan gembok. Terdengar bunyi besi saling bertumbukan. Ningrum berdiri terdiam, menatap pintu itu dengan napas memburu. "Apa maksud semua ini?" tanyanya keras. "Kenapa kalian kunci?" Lagi, Ki Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memasukkan kembali kunci ke saku celananya. Mbok Sariah berjalan cepat, membawa nampan makanan kembali ke dapur tanpa mengatakan sepatah kata pun. Suasana di lorong itu mendadak senyap. Ningrum tetap berdiri di tempat. Dalam kepalanya berputar berbagai pertanyaan yang tak bisa ia pecahkan. Wajah ibunya yang berubah drastis, ucapannya yang meminta pulang, dan sikap aneh dari dua orang tua yang tinggal di villa ini, semuanya membuat dada Ningrum terasa berat. Ia akhirnya melangkah kembali ke ruang depan sendirian. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Uap teh di cangkirnya sudah menghilang. Di luar, kabut belum sepenuhnya pergi. Angin dingin masuk dari sela-sela kayu tua di jendela. Ningrum duduk kembali di kursi rotan itu, tapi kali ini tubuhnya condong ke depan, wajahnya muram, dan matanya tidak berkedip. Dalam diam ia hanya memikirkan satu hal, kenapa ibunya berubah seperti itu. Ningrum masih duduk di kursi rotan ketika waktu makan malam usai. Cangkir tehnya sudah kosong, tapi tangannya masih memegang gelas itu erat-erat. Suasana villa terasa makin dingin, dan meskipun lampu ruang tamu masih menyala, bayangan di dinding mulai terlihat memanjang. Ia tidak bisa mengusir bayangan wajah ibunya dari pikirannya. Wajah yang tadi ia lihat di kamar itu bukan wajah yang dikenalnya. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya karena sakit, tapi seperti ada sesuatu yang lain yang tinggal di dalam tubuh itu. Saat jarum jam menunjukkan hampir pukul 9 malam, Mbok Sariah menghampirinya dan menyarankan agar ia beristirahat. Ningrum hanya mengangguk pelan dan mengikuti Mbok Sariah ke salah satu kamar tamu di ujung lorong. Kamarnya kecil, dengan ranjang kayu, lemari tua, dan lampu temaram. Tidak ada yang aneh di dalamnya, hanya udara lembab yang membuat kulitnya terasa dingin. Mbok Sariah meletakkan handuk dan selimut di tepi ranjang lalu keluar tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup, Ningrum menguncinya dari dalam dan duduk di pinggir ranjang. Ia tidak langsung berbaring, matanya masih menatap dinding, lalu beralih ke langit-langit, lalu ke jendela yang ditutup tirai. Suara dari luar kamar sangat minim, hanya gemerisik dedaunan yang tertiup angin malam. Ia akhirnya merebahkan diri, menarik selimut tebal hingga ke dada, tapi matanya masih terbuka. Hatinya belum tenang. Sekitar 1 jam kemudian, suasana yang semula sunyi mulai berubah. Ningrum yang setengah mengantuk mendengar suara pelan dari luar kamar. Awalnya seperti orang berjalan tergesa di lorong. Lalu suara itu berubah menjadi tawa lirih yang tidak jelas arahnya. Ia membuka mata perlahan dan menegakkan badan. Tawa itu berhenti, berganti dengan suara tangisan pendek, kemudian senyap. Ningrum menahan napas, telinganya menajam. Kini itu berubah lagi. Ada benda seperti kayu yang diseret di lantai, panjang dan lambat. Bunyi gesekannya terdengar dekat, seperti tepat di luar pintu. Ningrum bangkit dari ranjang dan berdiri dekat pintu. Ia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas. Suara gesekan itu berhenti. Lalu terdengar suara lain, suara yang sangat dikenalnya. Suara ibunya. Jangan sekarang." Ningrum terpaku. Suara itu berasal dari kamar sebelah, kamar yang sebelumnya digembok dari luar. Ia buru-buru membuka pintu kamarnya dan mengintip ke lorong. Lampu di lorong padam. Hanya cahaya dari ruang depan yang rimeng-rimeng terlihat dari kejauhan. Ningrum melangkah perlahan. Kakinya terasa berat, tapi rasa penasaran dan cemas membuatnya terus berjalan. Saat melewati kamar Bu Sarinem, Ningrum berhenti. Pintu yang tadinya tergembok itu kini terbuka lebar. Tidak ada suara dari dalam, hanya kegelapan. Ningrum menoleh ke kiri dan kanan, tapi lorong itu kosong. Ia memanggil pelan, "Ki Wiryo, Mbok Sariah." Tidak ada jawaban.
Ningrum mundur satu langkah, lalu berjalan cepat ke ruang depan. Semua lampu di ruang tamu kini padam. Suasana sangat berbeda dari sebelumnya. Ia mencari-cari saklar di dinding tapi tak menemukan apapun. Ia lalu memutuskan mencari bantuan. Ia mengetuk kamar Ki Wiryo, lalu kamar Mbok Saria. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Villa itu seolah kosong. Ningrum mulai panik. Ia bergegas menuju pintu depan, mencoba membuka kunci utama. Tapi gagang pintunya tidak bisa diputar. Terkunci. Ia mencoba menekan, mendorong, bahkan menendang pelan. Tetap tidak bergerak. Ia menoleh ke belakang, lalu melihat lemari besar di dekat pintu. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Di balik lemari, ada gerakan. Perlahan, sebuah bayangan panjang muncul. Hitam pekat, seperti merayap di lantai. Ningrum membeku. Bayangan itu menjalar dari balik lemari, seperti tubuh besar yang melata. Lalu terdengar suara pelan, suara desisan, seperti napas panjang yang ditarik dan dikeluarkan dengan kasar. Ningrum mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Matanya tak berkedip menatap bayangan itu. Ia tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi nalurinya menyuruhnya untuk menjauh. Ia berbalik dan berlari kembali ke lorong. Napasnya memburu. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ia hanya tahu satu hal, dia tidak sendiri di villa itu. Dan apapun yang bersamanya bukan manusia. Saat sampai di ujung lorong, Ningrum berhenti di depan. Kemanya, tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu. Tapi kemudian ia sadar bahwa ia tak mungkin bisa aman hanya dengan mengunci diri. Ia butuh orang lain. Ia butuh jawaban. Tapi villa itu terlalu sepi, terlalu sunyi, dan terlalu gelap. Ningrum berdiri di tengah lorong. Tubuhnya menggigil. Di belakang, suara desisan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Ayet berani menoleh. Ia memejamkan mata, lalu membuka lagi. Ia mencoba bernapas pelan, tapi dadanya seperti ditekan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski suhu udara masih sangat rendah. Tidak ada tempat yang aman di dalam villa itu. Pintu depan terkunci. Kamar Bu Sarinem kosong. Tidak ada jawaban dari Ki Wiryo dan Mbok Saria. Dan kini, suara yang tadi hanya berupa desisan sudah berubah menjadi bunyi berat, seperti tubuh besar yang menyeret dirinya di lantai kayu tua. Ningrum berdiri diam, tak bisa bergerak. Ia tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu, sesuatu telah berubah malam itu. Danvelop, ini bukan tempat untuk bermalam. Suara itu semakin jelas. Seretan panjang, mendesis dan berat. Ningrum berdiri kaku di lorong. Napasnya putus-putus. Ia menoleh ke belakang, tapi hanya melihat bayangan gelap di ujung sana. Tubuhnya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia berbalik dan berlari menuju dapur. Langkahnya terburu-buru. Sepatu rumah yang dipakainya terseret di lantai. Ia tidak peduli. Pintu dapur sedikit terbuka, dan dari celahnya masuk cahaya bulan yang samar. Begitu Ningrum mendorongnya lebih lebar, pandangannya langsung menangkap sosok tinggi besar yang berdiri di dekat jendela. Awalnya ia tak bisa mengenali bentuknya, tapi saat sosok itu bergerak perlahan, bayangan tubuhnya semakin jelas. Bagian atas menyerupai manusia, dengan rambut panjang kusut yang menutupi sebagian wajah. Tapi bagian bawahnya bukan kaki, melainkan tubuh panjang seperti ekor ular besar yang melata di lantai. Gerakannya pelan, tapi berat, dan membuat papan lantai berderet. Ningrum menahan napas, tak berani melangkah lebih dekat. Sosok itu berbalik pelan. Di bawah cahaya redup dari jendela, Ningrum bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Ia langsung tertegun. Wajah itu adalah wajah Bu Sarinem. Mata cekung, bibir pecah, dan kulit di bagian pipi mulai menghitam dan bersisik. Tapi yang lebih menakutkan adalah tatapannya yang tidak kosong, melainkan tajam, sadar, dan menyeringai. Ningrum. Suara itu keluar disertai desisan panjang. "Kenapa kamu datang ke sini?" Ningrum tak mampu menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mundur satu langkah. Tubuhnya gemetar. "Tubuh ini sudah bukan milikku," lanjut sosok itu, mendekat sedikit. "Tapi aku masih bisa bicara sebelum semuanya diambil." Ningrum mencoba mengatur napas. "Ibu, apa maksudnya semua ini?" tanyanya pelan. "Pelan, ini semua karena Nyi Rahayu," ucap Bu Sarinem. Suaranya bergetar. "Perjanjian lama, tumbal, darah keluarga harus dibayar." Ningrum menggeleng. "Saya nggak paham." "Kamu tidak seharusnya datang," katanya lagi. "Anak terakhir Nyi Rahayu harusnya dikorbankan, tapi dia mati duluan. Maka penggantinya harus dari tubuh ini." Suaranya makin pelan, tapi desisannya semakin jelas. "Dan kamu, darahmu cukup untuk menggantikan tumbal itu." Ningrum tersentuh. Ia langsung mundur.
berbalik dan berlari dari dapur. Langkahnya tak beraturan, tubuhnya terguncang ketakutan. Tapi suara seretan di belakangnya semakin cepat. Ia menoleh sebentar dan melihat sosok besar itu melata dengan cepat. Tubuh panjangnya meliuk mengikuti arah pelariannya. Aiba, lorong lain, mencoba mencari ruangan yang bisa dikunci, tapi semua pintu tertutup rapat. Dalam kepanikan, ia membuka salah satu pintu gudang kecil di dekat ruang cuci. Begitu pintu itu terbuka, ia masuk dan menutupnya dari dalam. Ruangan itu sempit, penuh rak dan barang-barang lama. Ia bersandar ke pintu sambil menahan napas. Beberapa detik berlalu tanpa suara, tapi kemudian terdengar lagi langkah berat di luar. Kali ini tidak melata, tapi menghantam pelan ke dinding. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Ningrum menutup mulutnya, berusaha tidak bersuara. Dari celah bawah pintu, bayangan panjang tampak melintang. Lalu suara itu muncul lagi, pelan dan jelas. "Kamu tahu, seharusnya malam ini bukan giliranmu." Ningrum menggigit bibirnya, tubuhnya menegang. Tapi Raden Tirta mati lebih dulu, dan tumbal harus tetap dipenuhi. Maka Nyi Rahayu membuat perjanjian baru. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dia menyiapkan semuanya, termasuk mengundangmu ke sini, lanjut suara itu, agar tubuh ini bisa menyerahkanmu. Sebagai pengganti, Ningrum berbalik, mencari jalan keluar lain. Tapi gudang itu hanya memiliki satu pintu. Ia mencoba mencari benda untuk mempertahankan diri, tapi hanya menemukan sapu tua dan kaleng-kaleng kosong. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih kasar. Sekarang, waktunya. Tangan besar mencengkeram gagang pintu dari luar. Pegangan pintu bergetar. Ningrum segera memegang sisi rak besi di dekatnya dan mendorong ke arah pintu untuk mengganjal. Suara keras bergema saat pintu digetarkan. Tapi ia tidak bisa menutup telinganya dari suara desisan itu. Bukan hanya dari luar, tapi seolah sudah merambat ke dalam dadanya. Dalam gelap dan sempitnya gudang itu, Ningrum hanya bisa duduk di lantai, memeluk lututnya, dan menatap pintu yang masih bergetar pelan. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya masih sadar. Ia tahu, sosok yang tadi ia lihat bukan lagi ibunya. Tubuh itu sudah diambil alih sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam ini, villa itu bukan tempat untuk mencari jawaban. Ia hanya ingin bertahan, tapi pintu itu belum berhenti bergerak. Pintu gudang masih bergetar. Suara desisan terdengar semakin dekat. Ningrum memaksa tubuhnya untuk berdiri meski lututnya gemetar. Ia menekan napas dalam-dalam, lalu menarik rak besi yang tadi ia gunakan untuk mengganjal pintu. Dengan cepat, ia membuka kunci pintu dan berlari keluar sebelum suara itu kembali menghantam dari balik kayu. Langkahnya langsung menuju dapur. Satu-satunya ruangan yang ia pikir bisa memberinya celah untuk kabur. Begitu masuk ke dapur, ia langsung mendorong lemari kecil ke arah pintu, lalu mengangkat tungku masak dari sudut ruangan dan menyandarkannya ke bawah gagang pintu. Rak bumbu ikut ditumpuk di depan pintu, disusun seadanya. Ia tahu itu tak akan cukup menahan makhluk besar itu, tapi paling tidak bisa memperlambatnya. Tangan dan bahunya mulai sakit karena terlalu cepat mengangkat benda. Brok, napasnya terengah. Ningrum bergegas ke sisi jendela besar yang berada di atas meja cuci. Ia mencoba membuka kuncinya, tapi engsel tua itu macet dan berkarat. Ia mendorong sekuat tenaga, tapi tidak bergerak. Di luar jendela, kabut masih menggantung. Tak ada lampu, tak ada suara dari luar. Tangannya mencari benda keras. Ia menemukan piring keramik dan sebuah talenan kayu. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan piring itu ke arah kaca. Suara pecahnya tajam dan menghantam dinding dapur. Pecahan kaca berhamburan di atas meja. Pintu dapur mulai bergetar. Hantaman dari luar terdengar semakin kuat. Rak bumbu bergeser, dan tungku yang disandarkan mulai miring. Suara desisan terdengar seperti ditarik paksa ke dalam telinga. Ningrum berdiri di atas meja, mengangkat lututnya, dan menghantamkan talenan ke sisa kaca jendela yang belum hancur. Retakan bertambah, lalu bagian atasnya roboh, meninggalkan celah sempit yang bisa dilewati. Ia meraih ujung jendela dan mendorong tubuhnya keluar. Sisa-sisa kaca yang belum copot langsung menggores betis dan telapak kakinya. Ia menahan teriak. Begitu tubuhnya jatuh keluar, punggungnya menghantam semak berduri di lereng belakang dapur. Daun dan duri tajam menusuk kulitnya. Ia tidak berhenti. Kakinya berdarah. Tapi ia paksa berdiri dan mulai berlari menuruni bukit. Langkahnya tidak beraturan. Jalan setapak tidak jelas. Kakinya menginjak batu, tanah licin, akar pohon, tapi ia tidak peduli. Di belakang, suara itu masih terdengar. Desisan panjang, sesekali diiringi suara seperti tawa serak,
Ia tidak menoleh. Ia tahu jaraknya masih dekat. Udara dingin menusuk kulitnya. Daun-daun menampar wajah. Tapi ia terus berlari menembus gelap. Beberapa menit kemudian, di kejauhan, ia melihat cahaya. Lampu-lampu kecil di perkampungan. Kakinya menuruni tangga tanah yang disusun warga dari balok kayu. Ia hampir terjatuh 2 kali. Tapi ia terus bertahan. Nafasnya berat, tubuhnya luka. Tapi pikirannya hanya satu, menjauh sejauh mungkin dari villa. Itu, ketika sampai di batas jalan desa, ia melihat 3 pria berdiri di dekat pos ronda. Mereka duduk mengelilingi api kecil. Salah satu dari mereka memegang senter. Dan saat melihat Ningrum berlari ke arah mereka, pria itu langsung berdiri dan menyenter ke wajahnya. Teh, kenapa? Tanya salah satunya. Ningrum tak menjawab. Ia jatuh terduduk di pinggir jalan. Salah satu pria mendekat dan menahan bahunya. Teh, kenapa? Luka di kaki? Astagfirullah, kamu habis kecelakaan. Ningrum masih terdiam. Nafasnya berat. Matanya melirik ke arah belakang, ke arah jalan setapak yang baru saja ia turuni. Masih sunyi, tidak ada tanda-tanda makhluk itu mengejar. Tapi ia tahu, suara-suara tadi tidaklah salah dengar. Pria lain menghampiri dengan botol air minum. Teh, kamu dibegal? Pertanyaan itu membuat Ningrum langsung mengangguk. Iya, saya dibegal. Di atas, dekat villa. Ketiga pria itu saling pandang. Salah satunya membuka ponsel, yang lainnya memanggil warga sekitar. Ningrum tetap duduk di tanah, memeluk lututnya yang luka. Ia tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Ia tahu, tidak ada yang akan percaya. Ia sendiri bahkan masih sulit percaya bahwa yang ia lihat tadi benar-benar terjadi. Beberapa warga mulai berdatangan. Salah satu ibu membawa kain bersih dan membantu membalut luka di kaki Ningrum. Mereka membawanya ke balai desa kecil di ujung kampung. Di sana, ia diberi selimut dan teh manis hangat. Warga yang membantu tidak banyak bertanya. Mereka hanya mengira Ningrum mengalami kejadian kriminal. Tapi Ningrum tahu, itu bukan soal begal atau maling. Itu soal sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat malam berganti dini hari, Ningrum masih duduk diam di balai desa. Suara tonggeret mulai terdengar pelan dari kejauhan. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia merasa seakan masih bisa mencium bau lembab dari villa itu. Di matanya, bayangan tubuh panjang dan wajah ibunya yang setengah berubah masih jelas. Don Yang Peiling membuatnya sulit bernapas adalah satu kenyataan. Ia telah melihat sendiri bahwa tubuh ibunya sudah bukan lagi milik manusia. 2 hari setelah pelariannya, Ningrum kembali bekerja di konter seperti biasa. Tubuhnya sudah sedikit pulih, tapi pikirannya belum sepenuhnya tenang. Luka di kakinya ia tutupi dengan kaos kaki panjang, dan wajahnya yang pucat hanya ditutupi. Rias, ia tidak bercerita pada siapapun tentang apa yang terjadi di villa itu. Ia hanya bilang mengalami kejadian buruk dan butuh waktu sendiri. Sejak malam itu, ia sering merasa gelisah meski tempat kerjanya ramai dan terang. Setiap kali malam tiba, bayangan wajah ibunya yang telah berubah masih sering muncul di ingatannya. Menjelang siang, saat pengunjung sedang sepi, Ningrum duduk di balik etalase, mengisi data garansi di buku catatan. Pikirannya kosong. Lalu suara pelan terdengar dari depan konter. Amen. Di sana berdiri seorang perempuan tua, mengenakan kerudung pudar dan baju panjang lusuh. Wajahnya tirus dan matanya sembab. Mainah. Ningrum langsung berdiri, tapi tubuhnya kaku. Ia tidak menyangka akan melihat perempuan itu di tempat ini. Neng? Suara Mainah bergetar. Ia melangkah pelan ke depan etalase. Saya mau bicara. Ningrum tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka pintu samping konter dan mempersilakan masuk. Mainah duduk di bangku kecil di pojok ruangan lalu menandok. Tangannya saling menggenggam erat. Saya minta maaf, Neng. Ucapnya pelan. Subrat. Hampir tak terdengar. Ningrum duduk di seberang. Matanya tajam menatap. Kenapa baru sekarang datang? Mainah menunduk lebih dalam. Saya nggak kuat waktu dengar kabar. Saya bingung mau kemana, tapi saya tahu saya salah. Saya yang maksa Neng datang. Saya berdosa. Suasana menjadi hening. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ningrum tidak memotong. Ia membiarkan perempuan tua itu melanjutkan. Pagi setelah Neng kabur, warga desa naik ke villa. Ucap Mainah, Bu Sarinem, ditemukan di kamar. Sudah meninggal. Tubuhnya menghitam. Kulitnya bersisik, persis seperti yang diceritakan orang-orang tentang tumbal gagal. Ningrum menggigit bibir, matanya menggerjap pelan. Ia menahan napas. Jenazah Nyi Rahayu juga ditemukan. Lanjut Mainah. Di kamar atas, dengan leher patah, tulangnya seperti habis
dicekik, tapi nggak ada jejak orang lain di sana. Ki Wiryo dan Mbok Sariah hilang. Nggak tahu kemana. Sampai hari ini belum ketemu. Ningrum bersandar ke kursi. Dadanya sesak. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Yang ia lihat ternyata benar-benar terjadi. Ia bukan berhalusinasi. Villa itu memang tempat yang menyimpan sesuatu yang kelam. Mainah mengusap matanya dengan kain lusuh. Saya tahu semua ini dari lama, Neng, tapi saya diam. Saya takut. Saya ikut bantu karena disuruh. Saya pikir selama nggak ada yang dikorbankan lagi, semuanya bakal aman. Pesugihan itu, potong Ningrum, suaranya pelan tapi tajam. Sudah berapa lama? Sejak Raden Tirta belum lahir, jawab Mainah pelan. Waktu itu Nyi Rahayu masih muda. Katanya, buat menyelamatkan warisan keluarga, tapi tumbalnya harus dari darah sendiri. Dari anak-anaknya, katanya. Makin besar tumbalnya, makin kuat kekayaan yang dipertahankan. Ningrum menggenggam Yarejerinia sendiri. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Raden Tirta pernah dikorbankan, tapi tumbalnya gagal. Ia kabur. Akhirnya, kematiannya dianggap sebagai bayaran tertunda. Lalu, waktu Neng lahir, nama Neng sudah dicatat. Katanya, kalau tumbal lama gagal, akan diganti dengan darah baru dari jalur yang sama. Dan itu, Neng. Ningrum menarik napas panjang. Kenapa ibu saya ikut dalam semua ini? Mainah menatap ke lantai. Dia nggak tahu dari awal, tapi waktu sadar, semuanya sudah terlambat. Ia takut. Ia pikir dengan menjauhkan diri dari Neng, bisa putus garisnya. Tapi ternyata malah menarik. Neng, lebih dalam. Nyi Rahayu marah besar waktu tahu Bu Sarinem tidak menjaga ikatan itu. Makanya, Neng dipanggil kembali. Supaya perjanjian itu ditebus, agar tidak berbalik ke keluarganya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Ningrum menunduk. Dalam pikirannya, semua potongan yang selama ini kabur mulai menyatu. Wajah ibunya, suara desisan dan tubuh yang setengah manusia itu. Semuanya bukan mimpi. Ia adalah bagian dari lingkaran gelap yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Makina mendekat dan meraih tangan Ningrum. Saya minta maaf, Neng. Saya sungguh menyesal, tapi saya cuma pembantu. Saya cuma ikut perintah. Sekarang semuanya sudah hancur. Saya nggak tahu harus kemana. Ningrum menarik tangannya pelan. Ia tidak bicara. Pandangannya kosong, mengarah keluar konter. Orang-orang lalu lalang di trotoar. Jalanan ramai, tapi di dalam dirinya, semua masih gelap. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Yang jelas, apa yang pernah ia kira sebagai masa lalu yang tertinggal, ternyata masih menyisakan sesuatu yang belum selesai. Suasana di dalam konter masih senyap. Mainah duduk dengan tubuh membungkuk, sesekali mengusap air mata yang tak berhenti mengalir. Ningrum diam mematung di kursinya. Ia tak tahu harus merasa marah atau hancur. Segala yang diyakininya selama ini runtuh satu persatu. Mainah menatapnya dengan sorot mata yang basah namun tulus. Nang masih ingat waktu dulu Bu Sarinem menolak ketemu. Bahkan waktu Neng ngasih kabar soal beasiswa ke kota, tanya Mainah pelan. Ningrum mengangguk. Pelan, saya pikir dia benci saya. Dia anggap saya beban, makanya dia lebih pilih tinggal sama orang kaya daripada saya dan bapak. Mainah menunduk dalam. Tangannya meremas ujung kerudung. Itu semua bukan karena dia benci. Ningrum memandang penuh tanya. Takut apa? Takut Nang ikut terseret. Takut Nyi Rahayu tahu Neng masih dekat. Jawab Mainah. Bu Sarinem tahu, semua anak dan cucu dari garis keluarga Raden Tirta bisa dijadikan tumbal kalau ada perjanjian baru. Dan waktu tahu tumbal sebelumnya gagal, Nyi Rahayu mulai cari pengganti. Waktu itu Nang masih kecil. Dia ketakutan. Ningrum terdiam. Jantungnya berdetak pelan. Tapi berat. Ia mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut Mainah. Dia bilang ke saya, lebih baik Nang benci dia daripada Nang jadi korban. Lanjut Mainah. Makanya dia jaga jarak. Dia tolak tiap kali Neng mau ketemu. Dia suruh saya tutup mulut, dan waktu Nang dapat beasiswa, dia yang disuruh Nyi Rahayu buat batalkan. Tapi dia sengaja lambat kasih tahu, supaya Neng masih sempat pergi. Sayangnya surat penolakannya keburu dikirim. Ningrum memejamkan mata sebentar. Ingetonit, masih jealous. Waktu ia dapat surat penolakan dari kampus impian, ia sempat menyalahkan takdir. Kini ia tahu, semuanya diatur dari balik layar oleh orang-orang yang bahkan tak peduli pada pendidikan. Saya sering lihat Bu Sarinem nangis sendiri di dapur. Dia nyesel, tapi nggak bisa apa-apa. Dia selalu bilang, asal Ningrum nggak pernah balik, semuanya akan aman. Dia nggak kuat tapi dia tahan, ujar Mainah lirih. Ningrum menggenggam tangan sendiri di pangkuan.
Dulu ia membenci ibunya dengan penuh keyakinan. Baginya, semua penolakan itu seperti pisau yang disengaja. Tapi kini, semua itu tampak berbeda. Ibunya bukan lari karena lemah, tapi karena takut kehilangan lebih besar. Bahkan mungkin, semua sikap keras itu bentuk perlindungan yang tak sempat dijelaskan. Kenapa waktu saya akhirnya datang, dia tetap suruh saya pulang? Tanya Ningrum, suaranya nyaris hilang. Mainah menarik napas panjang. Karena waktu Neng datang, dia sadar semuanya. Dalam tanda-tanda di tubuhnya sudah muncul. Dia tahu siluman itu sudah ambil alih tubuhnya. Dia sadar waktunya tinggal sebentar. Tapi dia masih sempat ngusir Neng. Dia masih sempat sadar sebelum tubuhnya berubah penuh. Ningrum tidak berkata-kata. Pandangannya jatuh ke lantai. Ada getir di tenggorokannya yang tak bisa ia dorong turun. Bu Sarinem salah, Neng. Dia tinggalkan keluarga. Dia lari dari tanggung jawab. Tapi sampai akhir hidupnya, dia masih coba lindungi anaknya. Lanjut Mainah. Dia tahu satu-satunya cara untuk hentikan semuanya, ya dengan dirinya sendiri berakhir. Dan itu yang dia lakukan. Ruangan kembali hening. Angin dari luar masuk dari sela jendela. Ningrum menunduk, menahan napas dalam-dalam. Dulu ia ingin konfrontasi, penjelasan. Tapi kini yang ia dapat hanya kepingin-kepingin pahit, yang menjelaskan semua luka masa lalu dengan sudut pandang berbeda. Ia ingin marah, tapi hatinya justru semakin tenggelam dalam sesal. Mainah berdiri perlahan. Saya nggak bisa ubah apapun, tapi saya ingin Neng tahu. Bu Sarinem sayang sama Neng. Caranya memang salah, tapi rasa itu nggak pernah hilang. Ningrum hanya mengangguk pelan. Matanya tak bisa lepas dari lantai. Setelah semua yang terjadi, keheningan seperti ini justru paling menyakitkan. Karena semua sudah terlambat untuk diperbaiki, tapi terlalu dekat untuk dilupakan. Setelah kepergian Mainah dari konter, Ningrum tak langsung kembali bekerja. Ia duduk cukup lama di bangku kecil pojok ruangan, memandangi pintu kaca yang tertutup. Suasana ramai di luar konter tak mampu mengusir rasa berat yang menggantung di dadanya. Kata-kata Mainah terus berulang di kepala, bahwa semua keputusan Bu Sarinem, seburuk dan setega apapun kelihatannya, adalah bagian dari cara bertahan. Ia bisa saja tak memaafkan, tapi ia tak lagi merasa membenci. Hari-hari setelah itu ia lalui bersama Meng Eman, dengan rutinitas yang terlihat biasa. Mereka makan pagi di meja kayu yang sama, bergantian mencuci piring, dan duduk diam menonton televisi dengan volume kecil. Tapi di sela kebersamaan itu, ada jeda-jeda panjang yang tak pernah benar-benar hilang. Kadang saat makan malam, Ningrum menatap kosong ke arah jendela. Kadang ia tersentak dari tidurnya, berkeringat, tanpa tahu apa yang membuatnya bangun. Dan setiap malam, suara desisan itu datang. Tak selalu terdengar jelas, tapi cukup untuk membuat tubuhnya tegang di balik selimut. Suatu siang, saat hujan turun, tipis, Mainah kembali datang. Ia tak membawa kabar baru, hanya duduk di bangku teras rumah dan menyerahkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya hanya ada selembar kertas sobek, lusuh, dan sebuah kunci tua. Kertas itu berisi tulisan tangan yang Ningrum kenali, milik Bu Sarinem. Kalimatnya pendek, seperti pesan yang tak selesai. Kalau kamu membaca ini, artinya semua sudah hancur. Jangan cari apapun bakar kalau bisa. Tolong, jangan teruskan. Ningrum menyimpannya tanpa bertanya. Ia tahu ada hal-hal yang tak perlu dibuka ulang. Ia hanya menatap kunci tua itu cukup lama, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil di lemari ayahnya. Beberapa hari kemudian, Mainah kembali mengabarkan bahwa villa di Ciwidey kini benar-benar dikosongkan. Tidak ada penjaga, tidak ada keluarga yang mengurus. Villa itu dibiarkan begitu saja, tertutup kabut dan sepi. Warga sekitar menjauh. Bahkan suara binatang malam tak lagi terdengar dari arah bukit tempat villa itu berdiri. Orang-orang menyebutnya tempat sial, tapi tak satu pun berani mendekat, apalagi menyentuh barang-barang di dalamnya. Ningrum tidak pernah kembali ke sana, tapi setiap kali ia melewati bayangan pohon besar atau mendengar suara serangga di malam hari, rasa takut itu kembali muncul. Kadang saat berjalan sendirian di jalan kecil dekat rumah, ia merasa ada langkah lain yang mengikuti. Kadang di dalam kamar, lampu berkedip sesaat, dan suara desisan tak pernah benar-benar hilang. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini kutukan? Apakah keturunan dari keluarga yang pernah membuat perjanjian gelap akan selamanya dibayangi? Tapi tak ada jawaban, dan tak ada orang yang bisa ajak bicara soal itu. Ia hanya tahu satu hal, meski ia berhasil keluar hidup-hidup dari villa itu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia tidak sama lagi.
Malam-malam menjadi lebih panjang, doa-doa menjadi lebih pelan. Dan setiap bangun tidur, Ningrum selalu memeriksa kakinya, memastikan tidak ada sisik, tidak ada tanda. Ia tidak percaya tahayul, tapi ia juga tidak lagi berani menertawakan cerita lama. Karena kini, ia tahu sendiri bahwa tidak semua warisan berbentuk harta. Ada yang datang diam-diam, masuk dari garis darah, dan bersembunyi di dalam tubuh. Sesna yang tidak bisa dijual, tapi juga tidak bisa ditolak. Ia hanya bisa berharap. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Bukan hanya cerita, tapi juga pengingat bahwa tidak semua warisan layak diteruskan. Dan tidak semua luka terlihat di permukaan. Jika kisah ini menggugah perasaanmu, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami di sini bukan sekadar bercerita, tapi juga berbagi rasa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena yang tak terlihat kadang lebih nyata dari yang terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.